Halo Sobat Gemilang, pada kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 11, yaitu tentang SAU koperasi. Penasaran materinya gimana? Yuk kita lanjutin. Nah teman-teman, pada materi yang akan saya jelaskan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mengenai pengertian SAU, yang kedua prinsip-prinsip SAU, yang ketiga alokasi SAU, dan yang keempat cara menghitung SAU. Selamat menonton. Pada bagian pertama ini mengenai pengertian SAU. SAU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan beban, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Bagian kedua mengenai prinsip-prinsip SAU. Dalam pembagian SAU kepada anggota, perlu diperhatikan beberapa prinsip, di mana SAU harus bersumber dari anggota, dan SAU anggota dibayar oleh koperasi secara tunai. Pembagian SAU harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan anggaran dasar koperasi, serta dibagikan dengan prinsip transparan. SAU anggota merupakan keuntungan dari besarnya jasa modal dan transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota sendiri. Pada bagian ketiga ini mengenai alokasi SAU. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 5 Ayat 1 dinyatakan bahwa pembagian SAU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seorang dalam koperasi, tapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. Anggaran dasar koperasi mengalokasikan pembagian SAU, yaitu cadangan koperasi 35%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dan dana pembangunan lingkungan 5%. Tidak semua komponen tersebut harus digunakan untuk membagi SAU. Alokasi pembagian SAU tersebut tergantung dari keputusan yang ditetapkan dalam rapat anggota. Karena rapat anggota memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Nah, teman-teman, ini materi terakhir, yaitu mengenai cara menghitung SAU yang diterima setiap anggota koperasi. SAU setiap anggota dapat diketahui dengan menjumlahkan perolehan jasa modal, jasa penjualan, dan jasa pembelian. Pada rumus lain, jasa penjualan dan jasa pembelian dikategorikan sebagai jasa usaha atau jasa anggota. Nah, teman-teman, SAU anggota dapat dihitung dengan jenis berikut, yang dimana SAU sama dengan jasa usaha anggota ditambah jasa modal anggota. Namun teman-teman, bagaimana sih cara mencari jasa usaha anggota dan jasa modal anggota? Mau tahu? Tonton terus videonya. Jasa modal adalah bagian SAU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan uang di koperasi. Rumusnya yaitu simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dikali jasa modal. Jasa penjualan adalah bagian SAU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pembelian di koperasi. Transaksi penjualan yang dilakukan koperasi kepada anggota menimbulkan jasa penjualan. Rumus penghitungan jasa penjualan yaitu penjualan koperasi terhadap anggota dibagi total penjualan seluruh anggota dikali jasa penjualan.
koperasi. Rumus perhitungannya yaitu pembelian koperasi terhadap anggota dibagi total pembelian seluruh anggota dikali jasa pembelian. Nah, sobat semua, bagaimana materi yang sudah saya sampaikan tadi? Apakah seru? Mau contoh soalnya? Yuk lanjutin terus. Nah, teman-teman, berikut adalah salah satu contoh soal mengenai SHU. Yuk kita kerjain. Koperasi Indah Jaya memiliki simpanan pokok 5 juta rupiah dan simpanan wajib 30 juta rupiah. Total penjualan koperasi kepada anggotanya 20 juta. SHU koperasi 50 juta. Alokasi SHU atas jasa anggota sebesar 20% dan atas jasa modal sebesar 12%. Nadia merupakan salah satu anggota koperasi yang mempunyai simpanan sebesar Rp2.450.000 dan berbelanja ke koperasi sebesar Rp500.000. Hitunglah SHU Nadia. Untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini, kita perlu menulis diketahuinya terlebih dahulu, supaya mempermudahkan kita untuk menjawabnya. Dari soal tersebut, kita bisa mengambil terdapat dua data. Yang pertama, data koperasi, dan yang kedua, data anggota. Data koperasi adalah simpanan pokok ditambah simpanan wajib, sama dengan 5 juta ditambah 30 juta, sama dengan 35 juta. Total penjualannya 20 juta. SHU koperasi sama dengan 50 juta. Dan dialokasikan jasa anggota 20% dan jasa modal 12%. Jasa anggota sama dengan 20% dikali SHU koperasi sama dengan 10 juta. Jasa modal 12% dikali SHU koperasi sama dengan 6 juta. Data kedua, data anggota atau data Nadia. Simpanan pokok ditambah simpanan wajib Nadia sama dengan Rp2.450.000 dan Nadia berbelanja ke koperasi sebesar Rp500.000. Pertanyaan dari soal tersebut adalah, berapa SHU Nadia sebagai anggota koperasi Indah Jaya? Untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini adalah kita perlu mencari SHU atas jasa simpan dan atas jasa anggotanya. Untuk mencari SHU atas jasa simpan sama dengan simpanan anggota dibagi simpanan koperasi dikali dengan jasa modalnya. Yang kedua, SHU atas jasa anggota untuk mencarinya yaitu besar belanjanya anggota kepada koperasi dibagi total penjualan koperasi dikali dengan jasa anggotanya. Nah, Sobat Gemilang, gimana penjelasannya? Mudah dipahami? Seru bukan? Itulah penjelasan mengenai SHU dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penulisan pada video yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.